terkait observasi tentang laboratorium kimia di sebelah kita. Jadi mungkin di sini kami dimintanya ada observasi, ada juga wawancara, Bu. Nah, jadi tadi udah kami siap terkait dari observasi, memperhatikan lah istilahnya untuk alat-alat ban dan kelengkapan dari laboratorium kita ini, Bu. Jadi untuk sekarang kami mau wawancara Ibu terkait dengan kegiatan, fasilitas dan juga segala hal yang dilakukan di laboratorium kita ini, Bu. Jadi mungkin untuk praktikum kimia sendiri telah dilakukan ya, Bu. Jadi mungkin tadi kami telah lihat bahwa praktikum di sini emang aktif ya, Bu. Aktif, Bu. Berarti untuk praktikum yang dilakukan ini, Bu, apakah ini sesuai dengan silabus pembelajaran yang telah disusun? Iya dong. Berarti mungkin misalnya kelas 10, Bu, ada stokiometri, ada asam basa, berarti itu dilakukan semua ya, Bu? Sesuai dengan apa? Kelas 10 itu di awal-awal kami melakukan, kan ada bekerja di laboratorium kimia ya. Iya, Bu. Jadi yang pertama-tama kelas 10 itu melakukan pengenalan lab, keselamatan kerja, simbol-simbol dari zatnya, kemudian harus wajib menggunakan APD ya. Itu kemudian masuk ke reaksi kimia, ada juga praktikum reaksi kimia. Kan ada 4 ciri-ciri itu ya, ada perubahan suhu, terbentuknya endapan, kemudian perubahan warna, dan bentuknya endapan ya, itu juga dieksperimenkan. Di hukum dasar itu Lavoisier yang bisa di sini. Kalau tadi apa asam basa? Iya. Asam basa itu di kelas 11. Kalau kelas 11 itu eksperimennya dia ada termokimia, laju reaksi, kemudian tadi ya asam basa, itu elektrokimia apa? Bukan. Elektrolit dan elektrolit. Itu. Lalu kalau kelas 12 itu sifat koligatif larutan, elektrolisis. Berarti semua praktikum itu sesuai dengan yang di silabus itu, Bu? Iya. Kalau bisa kami kerjakan. Kalau misalnya tidak tersedia bahan, tidak bisa kami ganti juga dari bahan sekitar, ya mau nggak mau tunjukkan video saja. Jadi, Bu, mungkin di dalam ruangan praktikum itu terbatas biasanya kan, Bu? Enggak? Terbatas gimana? Dari jumlah yang mengikuti, mungkin di kelas sama jumlah di kelasnya mungkin 40, Bu. Jadi bisa masuk semua di laboratorium. Berarti semuanya nggak ada batasan maksimalnya? Kami maksimal 36 orang satu kelas. Ini kan ada 6 kelompok ya, jadi 6. Oh ya, berarti mencukupkan untuk semuanya, Bu. Berarti untuk peraturannya nggak ada maksimal lah, Bu, karena emang udah sesuai lah, Bu, sama apa ya, jumlah kelasnya ya. 36 kami maksimal. Terus untuk jadwal praktikumnya lah, Ibu, untuk apakah emang ada jadwalnya atau sesuai dengan mata kuliah itu, Bu? Atau emang ada jadwal lain dari praktikumnya, Bu? Terkait jadwal tadi, Bu, apakah jadwalnya itu antara teori praktikum itu terpisah atau sama, Bu? Jadi apakah kalau sama kan misalnya dari gurunya lah yang mengaturnya, Bu? Jadi untuk tahun ajaran ini memang di saat jam pelajaran praktikum. Kan sekarang udah pulang jam 4 sore ya. Nggak mungkin lagi lah praktikum sepulang sekolah. Iya. Kalau kemarin pernah pulangnya siang, yuk kita praktikum di luar jam pelajaran. Kenapa? Kadang-kadang kurang waktunya. Anak-anak ini kan satu kalau belum terbiasa tuh suka masih meraba-raba apa yang harus dilakukan. Belum lagi nanti apa sih ributnya, belum tertibnya, namanya anak SMA ya, apalagi baru. Nah itu jadi memang di luar di dalam jam belajar. Kalau masalah jadwal, kemarin pernah saya buat jadwal, rupanya si guru belum masuk, belum bisa gitu. Akhirnya saya dengan beberapa guru IPA memiliki kesepakatan untuk ya sudah lapor sama saya mau hari apa. Jadi misalnya, Kak, aku mau pakai Selasa nih gitu. Ya udah, mau percobaan apa yang mau disiapkan. Jadi saya siapkan alat dan bahan. Kemudian ini juga hari Rabu, Kak, aku mau eksperimen hari Rabu. Oh, udah ada hari Rabu tuh biologi jam keberapa, saya bilang jam ke-45. Oh, masih bisa gitu. Jadi kapan mereka butuh, lapor dulu 3 hari atau 2 hari sebelumnya biar saya bisa nyiapin jadwal yang tepat dengan alat setepat. Berarti emang tidak ada dari awal untuk jadwal praktikumnya, Bu? Nggak bisa.
Karena membentrok ya Bu, untuk apa? Satu bentrok kan, dua kalau saya buat jadwal mereka belum masuk Iya, ke siap. materi eksperimen, Siap. kosong ya kan. Jadi nanti jadwalnya ya kapan mereka masuk materi, praktikum itu saya buat gitu. Siap. Ya, untuk selanjutnya itu Bu, ini kan praktikum kimia Bu, jadi mungkin kita tahu bahwa kimia itu lumayan agak sensitif lah Bu. Mungkin agak berbahaya dari segi apanya, dari bahan-bahan dan juga alatnya. Jadi mungkin selama ini Bu, apakah itu untuk permasalahan yang umum muncul lah Bu saat praktikum itu apa Bu? Alhamdulillah ya, gini, jadi zat kami yang paling bahaya NaOH padat lah, sama I2 padat. Selebihnya kami usahakan, karena memang terbatas di zat juga, jadi kami usahakan yang ada di sekitar aja. Kayak tadi kan Bu Suryani kan eksperimen laju reaksi pakai cuka sama baking powder, jadi yang aman-aman aja. Kalau saya eksperimen laju reaksi pakai cangkang telur sama asam cuka atau HCl. Itu dari segi bahannya kan Bu, dari, Bahannya mungkin dari alatnya Bu, mungkin dari keteledoran ada mungkin. pecah pernah. Jadi kan untuk kelas 10 nih baru-baru ini. Tapi kalau kelas 11 12 sudah mulai tertib, mereka sudah mulai tenang. Jadi kelas 10 ini kan saya tanya lah ya kan, asesmen awal dulu kan. Berapa orang yang pernah praktek di laboratorium? Jadi ada yang belum pernah sama sekali dalam satu kelas, ada yang cuma 2 orang. Jadi saat masuk praktikum mereka benar-benar wah heboh. Juga tidak terbiasa baca LKPD, mereka juga kesulitan untuk ini apa dia yang harus dilakukan, terus heboh, ribut, ya kesenggol. Kadang-kadang mereka mau buru-buru kesenggol, pecah. Jadi biasanya sama kayak di kita juga kemarin ya di Unimed, masih nggak? Kalau pecah berarti mengganti. Oh, dari apanya? Dari yang merusaknya itu Bu? Tapi saya bilang karena masih kelas 10, udahlah saya maafkan untuk satu kali ini. Karena mereka kan belum pernah praktikum ya. Iya Bu. Ya udahlah saya maafkan. Tapi berikutnya pecah berarti mengganti. Siap. Yang dikhawatirkan memang karena pecah mengganti dan mahal-mahal, mereka jadi takut untuk melakukan eksperimen. Iya Bu. Oh nggak mau lah Bu, nanti pecah saya ganti katanya. Trauma orang itu nanti. Jadi telah memberikan informasi tentang kendala yang sering muncul dan juga solusinya ya Bu. Jadi untuk mengantisipasi dari kendala itu biasanya Bu, mungkin dari siswa-siswa itu apakah ada lembar kerja Bu, mungkin LKPD Ada. untuk persiapannya? Ada. Berarti itu diwajibkan ya Bu sebelum masuk praktikum? Enggak, LKPD ini saya nyiapin. Berarti Jadi orang, mereka ngisinya di situ. oh berarti orang itu nanti yang apa Bu? Yang ngisi? Iya. Berarti sebelum dan sesudah praktikum diisi Bu? Atau bagaimana Bu? Enggak, pas praktikumnya diisi. Oh berarti sambil dilihat hasilnya sambil diisi apa ya? Kalian pikir kayak kalian mahasiswa di depan dulu, mana prosedur kerjanya? Siap, Buat dulu. Anak ini, anak SMA. Cepat datang ke lab ya, segera. 30 menit. Masih ada yang di sana, masih cerita. Kalau kita dulu waktu mahasiswa kan ada precastnya lagi. Iya Bu, responsi lagi Bu. Aduh, kayaknya kalau siswa SMA, tapi entar lah ya, mungkin bisa nanti diusahakan. Cuma saat ini bisa-bisa 5 jam butuh praktikum kalau sama mereka kayak gitu. Siap Bu. Oh iya Bu. Ya, jadi misalkan di satu hari itu masuk kelas ini Bu, tapi ada beberapa orang mungkin yang tidak hadir Bu. Apa konsekuensinya? Apakah orang itu ganti hari untuk praktikumnya atau bagaimana Bu? Enggak, yang nggak ada nilai. Oh berarti untuk nilai praktikumnya mungkin ditiadakan untuk hari itu? Iya, tapi pernah ada siswa, Bu saya mau nilai praktikum lah katanya. Ya udah kamu eksperimen sendiri, kamu videokan, saya bilang. Karena zatnya aman ya, termasuk aman, jadi saya kasih dia untuk bikin sendiri di rumah. Oh, Di rumah. nanti isi LKPD-nya di rumah lah sendiri Bu dia. Iya. Berarti untuk tugas akhirnya itu LKPD-nya lah Bu. Untuk praktikum ya. LKPD-nya ya Bu. Oke. Terus tadi untuk persyaratan masuk tadi mungkin dari belajar materi dari LKPD itu ya Bu.
Iya, Terus ada materi. untuk persyaratan keluarnya, apakah ada kayak post-test lagi Bu atau bagaimana? Tidak ada post test, tidak ada Berarti isi LKPD itu KPD. udah siap. Iya, prosedur kerja, pertanyaan, kesimpulan dan pertanyaan. Lalu nanti mereka udah selesai membacakan hasil eksperimennya, berbagi jika ada yang berbeda, lalu menyimpulkan bersama. Berarti belajar bersama, lesnya berdiskusi bersama. Iya. Terus Bu, di laboratorium ini Bu ada berapa ruangan Bu? Mungkin ini kan ada ruang praktikum, apakah ada ruang laborannya, ruang keamanannya, atau bagaimana Bu? Ada 2 aja sebetulnya, yang ini ya praktikum sama alat dan bahan. Oh, ruang dan alat bahan. mempersiapkannya di sana. Persiapkan cat dan bahan keperluan praktikum. Ya. Udah masuk tadi belum? Sudah Bu. Tadi ada observasi sedikit lah tentang alat-alatnya Bu. Terus untuk struktur organisasi laboratorium kimia di sekolah ini bagaimana Bu? Mungkin apakah emang Itu masih kecil saya taruh. Nampak? nampak? Siap, Bu. Nanti izin kami foto Ibu. Silakan. Oh, untuk ini kan ada strukturnya tadi Bu. Berarti apakah atau berapa lah orang yang bekerja di laboratorium ini Bu? Apakah cuma sendiri atau ada personil-personilnya? Gimana ya? Kalau kepala labnya cuma sendiri, kepala lab biologi, fisika, kimia, komputer cuma sendiri, saya aja. Tapi kalau bekerja, komputer ada tersendiri gurunya. Kalau fisika, biologi, kimia masih saya. Biarpun gitu, gurunya kan lebih mandiri ya. Kak, aku besok mau praktikum gitu ya. Ya udah, mau disiapin nggak usah, biar aku yang bawa sendiri gitu. Jadi nyiapin sendiri aja. Oh, berarti mungkin ada kolaborasi lah Bu antara laboran sama guru mata pelajarannya. Kepala lab nggak ada laboran. Oh ya, kepala labnya Bu. Iya, betul. Siap. Jadi kebanyakan mandiri sih. Mungkin yang kurang mandiri Anak 10, sekitar 10. materi yang mata pelajaran yang lain. Biologi misalnya kan, Kak aku butuh larutan iodin 5% gitu. Jadi kalau kayak gitu-gitu kan orang kimia yang ngerti. Iya, siap. Diincarkan dulu. Iya, diancarkan, ditambahin apa. Nah itu. Jadi aku butuh apa? Fehling gitu ya. Iya. Nah baru kita yang Oh, siap. Berarti untuk keseluruhan lab tadi berarti cuma satu laborannya Bu, kepala labnya. betul. Berarti nggak ada khusus misalnya satu kepala labnya mungkin ada bawahnya yang kepala lab untuk kimia yang Enggak. berarti nggak ada. Berarti untuk udah digabung semuanya. Iya. Karena ini juga berbicara soal regulasi jam ya. Jam sertifikasi itu yang diakui kepala lab itu hanya satu di satu sekolah. Kalau dulu pernah di masa lampau kepala lab biologi, fisika, kimia itu 12 jam. Sekarang cuma satu yang diakui. Efisiensi. Efisiensinya baru, sebenarnya udah lamanya. Ya. Oke Bu, selanjutnya itu terkait sumber air lah Bu. Mungkin di praktikum kan sangat butuh air lagi Bu. Betul. Berarti ketersediaan air di laboratorium ini kita bagaimana Bu? Sumber air sudah dekat. Itu dulu kan ini kan kelas ya, kelas. Jadi makanya dikunci kerannya karena mereka main-main air. Baru inilah ini dialihfungsikan jadi dikembalikan lagi jadi laboratorium. Kemarin pernah laboratoriumnya di depan, cuman rawan kan saya minta air, jadi harus ada pompa. Rupanya rawan di sini kan, kemalingan lah, pompa air diambil lah, toren air juga baru aja Pasang langsung. colong, dicacah mereka toren kayak gini nih. Jadi saya minta di sini karena kimia kan butuh air ya. Iya. Masih itu Sangat yang butuh. dibuka. Kemudian apa pipa-pipanya juga di bawah sudah banyak yang pecah. Saya bilang kemarin sudah saya ajukan sama kepala sekolah semalam. Bu kapan lagi bisa mengajukan untuk lab? Saya bilang iya nanti bentar lagi. Itulah nanti akan diajukan untuk memaksimalkan peran air di setiap lab. Berarti untuk aliran airnya itu masih apa lah Bu? Masih
sedikit kurang lah Bu untuk apa Betul. istilahnya. Betul, kurang lah karena cuma satu kan. Iya, cuma Jadi satu kalau kan. nyuci numpuk di sana. Cuma harus bergantian gitu Bu. Paling ini satu, itu satu, dua, semua itulah di luar. Berarti sekarang dalam proses pengajuan ke kepala sekolah Ibu. Jadi, terus untuk fasilitas keamanan dan keselamatan Bu, yang di sini mungkin yang tadi lah Bu, misalnya ada pecah alat, misalnya ada siswa yang tergores, itu bagaimana Bu? Ada kotak P3K yang pertama, kemudian ada air ya kalau kena Ya, cat. ya. Kemarin juga kelas 10 itu kan saya udah bilang ya, kelas 10 tuh baru ada yang Masih. baru pertama kali praktikum, jadi saya bilang santai saja, cat yang saya berikan cat aman, paling panas atau gatal. Saya bilang saat kalian terkena, walaupun udah disuruh pakai sarung tangan kan kadang-kadang ada siswa kayaknya risih ya pakai sarung Iya, tangan dibuka dibuka. ya. Jadi saya bilang letakkan alatnya dengan tenang di tempat datar, tempat aman. Baru kamu jalan pelan saja, tidak perlu gerasak-gerusuk, pergi cuci ke keran yang air yang mengalir saja. Dan alhamdulillah memang anaknya untuk itu ngerti. Gitu. Tapi ada juga sih yang panik kan. Iya, Itulah Bu. pecah termometer. Namanya juga kimia Ibu. Pokoknya itu chaos banget lah kemarin kelas 10. Yang Pecah termometer. sini, pecah sana. Terus Ya karena panik itu lah Bu. panik dan baru pertama kali kan dia kan. Jadi nggak tahu kalau alat-alatnya itu kan kaca ya. Iya, tergores Kan sedikit sensitif, pecah. betul, sensitif. Sensitif. Kan. Jadi panik sedikit, prang, prang, gitu. Tapi ada siswa memang sudah paham. Sudah paham. Jadi pas kena jalan dia santai aja dia. Mungkin dia itu udah belajar lah sebelumnya Bu, mungkin dari MSDS-nya atau apa. Berarti alat yang paling mahal yang pernah pecah di sini apa lah Bu? Termometer itu Bu. Termometer apa? Berarti 100 lagi itu. 100. Ya, 110 kemarin. Oh. Ya udah pengalaman juga Ibu. Kalau saya pernah mencari alat destilasi ganti 250. 2001. Oh, kalau itu sebenarnya bukan pecah ya. Kadang-kadang kita kan ngecek kurang teliti ya. Iya Bu. Jadi ada yang retak. Kami tidak melihat itu. Kita kasih bagus saja Ibu. Iya, jadi udah rupanya saat dipanaskan pecah Pecah. lah dia yang retakannya. Oh, emang udah retak ya? Kenapa kamu buat bagus di sini? Katanya, oh udahlah, selesai. Oh tadi terkait keamanan tadi Bu. Tadi Ibu menyebutkan P3K. Mungkin di kimia juga kita ada sering pembakaran mungkin bukan? Ada yang pembakaran mungkin dari laju reaksi nanti atau apa? Oh ada, tapi kami punya kompor listrik sih. Kami punya kompor listrik, Oh, nggak itu kan- pakai punsen, nggak pakai spiritus. Berarti di sini kita ada apar Bu untuk misalnya ada penanganan misalnya kalau ada kebakaran atau Oh, yang ini ya belum, itu juga masih dalam proses pengajuan. pengajuan ya Ibu. Apa yang pemadam fire engine yang merah ya? Oh, itu masih dalam proses. Berarti tadi terkait kecelakaannya tidak apa lah Bu untuk apa kecelakaan parahnya belum pernah terjadi lah Bu. Tidak pernah terjadi, alhamdulillah. Cuman yang paling apa tadi terkait alat-alat pecah lah Bu. Itu skala kecilnya. Iya. Oh, terkait tadi alat dan bahan untuk ruangan alat bahan itu disatukan ya Ibu. Ruangannya iya. Oh, berarti bahan-bahannya kan mungkin ada berbeda-beda Bu. Mungkin ada bahan biasa aja, ada bahan berbahaya. Berarti itu dipisah atau digabung aja Ibu? Masih digabung. Karena emang tadi bahan-bahannya emang nggak terlalu berbahaya semuanya Bu. Masih wajar-wajar aja Ibu. Iya masih wajar, tapi masih digabung juga sih, karena lemari asam ada, tapi lemari asamnya itu dari kayu, terus kan di atasnya ada baling-balingnya ya. Iya. Nah listriknya tuh nggak tahu kemana, pokoknya nggak tahu itu. Pokoknya saya kan baru 2 tahun ya kemarin jadi kepala. Jadi lemari asamnya di sana. Terus dia lemarinya pendek segini, tidak ada corong untuk mengeluarkan gas keluar gitu ya, sama aja sih saya pikir. Terkumpul dalam situ lah Ibu istilahnya. Iya, paling keluar pun ada baling-balingnya itu memang. Tapi kan baling-balingnya idealnya jalan terus kan kayak kipas angin, dia nyedot dan gasnya itu dikeluarkan gitu ke atas. Dan ini tidak ada.
corong untuk mengeluarkan gas ke atas itu tidak ada, jadi saya pikir sama aja. Memang itu yang masih kurang ya. Jadi ada H2SO4 pekat, ada HCl pekat, ada I2 ya. Itu ya yang pikir lumayan. Paling pekat lah Bu dalam Iya, yang sering karena kan dipakai. mau menguap ya. Iya Bu. Nah itu yang zat yang Paling rawan lah Bu untuk. paling rawan lah di sekolah. Ya. Ya mungkin itu menggunakan lemari asam lah harusnya Iya, yang. betul, harusnya lemari asam. Jadi tadi mungkin Ibu bilang tadi ketersediaan alat bahan mungkin masih dibilang kurang lah Bu. Mungkin ada masih beberapa melengkapi lah ya istilahnya Bu. Iya, masih proses melengkapi lah. Itu untuk alat apa ya Bu ya? Alat yang paling dibutuhkan lah Bu. Namun tidak ada itu apa Bu? Yang harusnya udah ada Ibu. Lemari asam lah. Berarti dari segi fungsinya tadi Bu. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Di SMA kan masih normal-normal Iya, aja. normal aja Bu. Paling Masih dasar-dasarnya aja. alat destilasi. Ya, Bu. Selanjutnya itu Bu terkait perawatan alat praktikumnya Bu. Itu bagaimana Ibu? Perawatan alat ya. Kayak mana maksudnya perawatan? Dilap-lap gitu, dicuci. Iya, berkala. mungkin habis praktikum dicuci. Oh, kalau iya. Berarti sebelum praktikum pun dicuci Bu. Sebelum dan sesudah cuci. Robert. Terus misalnya habis Bentar ya. Gimana? terkait mungkin ada beberapa alat yang emang jarang dipakai Bu. Itu ada pemeriksaan rutinnya Bu. Tahu tuh. Oh. Enggak. Oh, berarti emang kalau dipakai nanti baru di situ dia apa Bu? Dirawat lah, dicuci lagi istilahnya. Paling kalau udah berabu kali barulah selat. Oh ya Bu, tadi terkait pengajuan tadi lah, pengajuan alat bahan itu berarti itu ke kepala sekolahnya Bu. Iya. Berarti dari kepala laborannya yang ngajuin Bu. Itu biasanya dari pengalaman itu biasanya berapa lama Bu sampai terrealisasi ataupun tersedia lah dari pihak sekolahnya? Pengalaman saya udah 2 kali pengajuan, ini baru datang. Berarti berapa? 2 tahun. Betul. Gimana Ibu ya? Lama, masuk lama. Itu baru datang tuh. Belum dibuka, nunggu vendornya datang. Biar dicek sama-sama. Setiap tahun memang kepala sekolah sering mengumpulkan kami apa saja yang dibutuhkan. Jadi ya kami kan mendata nih, ada yang kurang, ada yang dibutuhkan, ada yang enggak. Setiap tahun, jadi semua yang dibutuhkan kita tunggu deh momen yang tepat untuk mengajukan. Oke Bu, jadi selanjutnya itu Bu, mungkin segala sesuatu yang kita lakukan itu Bu ada limbahnya itu Bu. Mungkin Iya. ada bekas dari pelakuan kita itu. Jadi mungkin di kimia ini juga habis kita melakukan sesuatu itu kita menggunakan bahan itu nggak kita simpan lagi, mungkin kita itu jadi limbah lah itu istilahnya Bu. Iya. Jadi pengolahan limbah di laboratorium ini gimana? Belum ya, karena kan tadi saya bilang zatnya masih Iya, masuk masih. akal. Jadi kalau suka dibuang kan nggak apa-apa ya. Iya. Kemudian yang masih dibuang begitu saja sih. Cuman karena sudah banyak yang datang kemari, Bu, limbah gini. Jadi kemarin kan saya bikin gol ya, I2 sama KI itu kan iodin tuh. Mereka menyarankan Bu limbahnya itu diendapkan dulu, baru boleh dibuang. Jadi apa, taruh di dalam satu wadah, ditaruh dulu biar konsentrasinya juga berkurang. Saya udah mulai sih bikin gol pakai iodin. Datarakannya pakai natrium ini ya, tapi nggak punya kami. Natrium dioksida. Datarakan jadi diginiin dulu, ya udah dia bilang pakai jerigen besar. Jadi tadi tergantung dari jadi Bu tadi terkait pembuangan limbahnya Bu. Jadi mungkin itu karena penggunaan bahan-bahan di laboratorium ini masih tergolong tidak berbahaya Bu istilahnya. Jadi mungkin fokus untuk pembuangan limbah itu masih tidak terlalu
terlalu apa ya Bu istilahnya, terlalu diperhatikan lah itu istilahnya. Iya, belum memang. Karena memang tadi lah saya pikir masih aman. Iya masih aman untuk dibuang ke apa lah istilahnya, Dibuang ke sudah aliran air biasa. ya masih tidak berbahaya untuk lingkungan lah Ibu istilahnya. Kami nggak ada timbal, iya. Itu yang bahaya sih besi. Nggak ada merkuri. Kalian kan? Iya. Oh berarti ini untuk terakhir Bu, setiap praktikum itu apakah ada petugas yang bertanggung jawab mungkin yang mengawasi istilahnya Bu, yang misalnya ada kecelakaan ataupun yang mengarahkan lah Bu untuk ada di itu praktikum Bu. Nggak ada gurunya. Berarti gurunya sendiri yang bertanggung jawab ya. Berarti dari pihak laborannya, dari pihak pelaboran dari pihak labnya itu mungkin menyerahkan setunya kepada gurunya. Siap. Udah. Lagi. Untuk ini Bu, kebersihan sehabis praktikum itu yang bertanggung jawab siswanya tentunya. Ya tadi terkait kami tadi lihat ada jas laboratoriumnya itu dari dari sekolah ya Bu. Sekolah disiapin ada 40 jas lab, jadi bisa dipinjam kapan saja. Di sarung tangan sama maskernya juga Ibu. Bawa sendiri. Oh, bawa sendiri, cuma jas labnya ya? Sendiri. Sarung tangan, masker, ada yang bawa kacamata, jempolnya juga bawa sendiri. Ya sih Bu dari kami yang ingin kami wawancara Ibu. Mungkin apa Ibu kami ucapkan terima kasih Bu atas ketersediaan waktunya. Mungkin agak mengganggu sedikit lah untuk kerjaan Ibu. Nggak apa-apa, tapi maaf ya saya sambil Oh tidak apa-apa. Ya, selanjutnya izin Bu, apa bisa kita foto bersama Bu? boleh.